Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel Kembali Review. Oke, kali ini kita akan sharing-sharing sedikit ya teman-teman tentang produk dari Wimart NG108 ini ya. Produknya cukup unik ya, didesain dengan transparan dan juga dibekali aksesoris grip seperti ini ya. Oke, Wimart ini dibanderol dengan harga yang cukup murah ya, kisaran 300 ribuan ya. Dan menurut pendapat pribadi saya, pengalaman pribadi saya, clipper ini tuh cukup oke ya teman-teman ya, cukup jos juga dalam segi performa dinamo, baterai, dan juga keawetan materialnya ya. Hanya ada beberapa poin yang harus diperhatikan buat teman-teman kalau menggunakan clipper Wimart NG108 ini ya. Oke, untuk kekuatan di bagian pisaunya itu poin yang pertama ya, menurut saya yang harus ditingkatkan lagi, tapi mungkin sesuai dengan harga ya harganya ya wajar lah kalau kekuatan pisaunya itu saya pakai dalam waktu 15 bulan ya teman-teman. Ini sudah menurun performanya, ketajamannya udah menurun ya pisaunya. Tapi untuk performa dinamo jangan ditanya bro, ini powerful nih dinamonya nih, kencang. Untuk tuasnya awet kok teman-teman, tuasnya ini awet, bahannya materialnya ini solid nih, tuasnya ini solid, dan juga bahan yang di dalamnya ini, tatakannya ini itu kuat banget bro ya. Ini bagian ini nih, bagian dalam ini cukup kuat juga. Dan juga saklar on off nya ini teman-teman, saklar on off nya ini dia tuh jarang sekali trouble ya, tuh langsung nggak ada jeda. Justru produk yang saya lihat yang Wimart itu yang NG2025B kalau nggak salah ya, itu ada jeda ya. Kalau ini langsung ya. Poin yang pertama, pisaunya itu cepat menurun performanya. Ini pisaunya bro. Jadi nanti kalau memang sudah tumpul, teman-teman bisa ganti yang seri keramiknya itu ya, itu oke juga. Tapi saran saya kalau ganti dua-duanya, yang atas maupun yang bawah, biar presisi gitu ya. Poin kedua ada di sini teman-teman, di konektor colokan nih. Nah, biar lihat. Nah, konektor colokan ini teman-teman, ini hati-hati kalau teman-teman mau ngecas ya, mau nyolokin casnya itu jangan terlalu ditekan. Contohnya kayak gini ya, saya contohin ya, ini sharing pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi saat kita colokin konektor ke casnya ini, jangan tekannya tuh udah langsung set gitu buru-buru ya, itu bagian tatakan dalamnya ini bisa patah. Yang saya alami kemarin, saya patah, dan alhamdulillah udah saya lem, udah saya perbaiki, udah oke lagi. Sebenarnya konektornya ini tidak bermasalah teman-teman, tapi penyangga dari tatakan konektor ini nih, dia tuh rawan patah karena tipis banget dia, materialnya nih, plastiknya ini dia tipis yang di dalam itu. Jadi waktu kita dorong terlalu kencang, dia bisa patah. Makanya pas giliran kita nyolokin konektor itu sebenarnya konektor tidak masalah ya, dia aman-aman aja sih, kuat konektornya. Ini materialnya cukup bagus ya teman-teman. Performa dinamonya juga saya pakai juga masih oke. Pengisiannya, daya tahan baterainya juga oke. Menurut saya Wimart NG108 ini cukup oke, bagus, dan nggak terlalu berat juga tidak terlalu ringan ya. Menurut saya ini bobotnya cukup sedang ya untuk selera saya ya. Walaupun plastik, tapi ini tuh nggak enteng banget bro, karena dinamonya ukurannya besar. Bisa dilihat ya teman-teman, dinamonya gede banget nih. Ini yang cukup membuat bobot dari clipper ini tuh cukup, tidak kurang tidak lebih. Itu tadi ada 2 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu di usia dari ketajaman blade
dan juga kehati-hatian dalam kita mengecas produk NG WiMAX 108 ini di bagian konektornya. Itu aja sih teman-teman. Kalau untuk tuas bagian on off nya ini oke, tuas naik turunnya ini juga kuat banget, materialnya kuat sumpah. Teman-teman bisa buktikan nih, untuk bagian sini itu nggak ada masalah, hanya di piece ketahanan blade sama di konektor nih harus hati-hati buat teman-teman ya. Menurut saya, pengalaman pribadi saya di situ ada lagi satu poin teman-teman, karena ini berbentuk desainnya itu transparan ya, otomatis sisa-sisa rambut yang masuk itu pasti kelihatan teman-teman. Di sini nih dia masuk lewat sela-sela yang dekat dengan tuas yang bergerak ya, dia masuk ke dalam sini teman-teman, jadi harus sering dibersihin. Itu sih poin-poinnya sih, poin-poin yang harus kita perhatikan, harus sering dibersihin. Kalau enggak rambutnya kelihatan banget ya, itu bukan suatu masalah sih, tapi kalau saya pribadi, saya orangnya bersihan juga ya. Nggak betah lihat rambut-rambut di sini nih, kantong rambut-rambut di sini banyak nih. Ini udah saya bersihin nih ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali dibersihkan, karena rambut itu nanti bisa mengganggu estetika pemandangan dan juga bisa bersarang di ini nih teman-teman, di connect on off ini. Di sini nih bisa masuk lewat sini, dia ngendap di sini, harus sering dibersihkan. Oke, cukup sekian ya teman-teman, sharing-sharing dari pengalaman Clipper NG 108 ini buat teman-teman yang mau membeli. Jangan ragu-ragu, misalkan teman-teman siap dengan 2 poin yang tadi tuh, 3 poin yang sudah saya sebutkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe di channel Kembali Review, bisa di subscribe, bisa di komen di bawah ya tentang apa masukan dari teman-teman, atau teman-teman ada pengalaman lain ya dengan Clipper ini, bisa di komen, di share di bawah, dan juga bisa menambah pengalaman saya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari Clipper NG 108 ini ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video Kembali Review. Sampai jumpa dan terima kasih.